Halo, halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Rupanya bukan Anda saja yang lagi mudik pulang kampung. Bung Rocky saya lihat juga lagi mudik ini kelihatannya. Jadi nggak di tengah jalan tuh ya. Ya, saya lagi jalan dari Semarang ke Salatiga untuk Ah, memantau iya, iya, traffic. iya, Kalau iya, traffic mudik emang macet, tapi kalau traffic politik bukan lagi macet, udah iya, nggak ada iya, jalannya tuh. iya. Kelihatannya lancar-lancar ya perjalanan Bung Rocky ya. Masih lancar nih ke Semarang Salatiga masih sangat lancar. Yes, oke. Ini saya kira jadi ini kalau dari Semarang sampai Salatiga ini jadi salah satu apa spot tol yang indah ya di situ ya. Apalagi nanti kita lihat dari jauh nanti ada gunung itu di belakangnya itu keren banget itu. Iya, ini pentingnya ada jalan tol kalau Hmm, memungkinkan, hmm. butuhkan. Tapi ada jalan tol yang kita nggak butuhkan sebetulnya tiba-tiba Ah, dibangun. Jadi ah, kalau soal pembangunan jalan tol kita anggap bahwa kalau itu dibutuhkan dan timely tepat waktu ya bagus. Tapi kadang-kadang hmm. salah perhitungan sehingga banyak jalan tol yang bakal dijual gitu. Iya, iya, iya. Tapi kemarin Hmm. kelihatannya ada berita bahwa ada yang mudik duluan tuh dari KPK pergi ke polisi tuh. Pak Firly mudik ya ke Bu- Bukan bukan mudik nih, lebarannya lebarannya lebih awal, Bung Rocky. Karena ini rupanya ada terjadinya bahkan hari Ahad lalu ya. Jadi baru muncul di media itu hari Selasa itu pun kelihatannya dari rilis dari KPK. Pak Firly, ini media menariknya ini menyebutnya begini. Pak Firly diam-diam sowan ke Kapolri. Begitu rupanya Pak Firly mendatangi rumah Kapolri. Gitu. Memang itu kalau dari atas gedung KPK hilalnya lebih dulu kelihatan tuh. Oh gitu ya. Oh mestinya rukyatnya dari atas gedung KPK ya. Ini menunjukkan ada sesuatu yang mendebarkan hari ini. Iya. Kalau Ketua KPK menemui Hmm, Kapolri, dan hmm, kita tahu di belakang itu ada persaingan sebetulnya, iya, bukan segala persaingan senioritas, tapi persaingan pengaruh. Dan iya. kelihatannya Firly kalah kalah aura, Hmm, hmm, sphere of influence dari Kapolri lebih luas. Karena itu hmm, Firly yang mesti datang. hmm. Mudah-mudahan tidak bukan sungkem ya, hanya berbicara kasus lain. Iya, iya, iya. Dan ini media menyebutnya sowan gitu, walaupun sebenarnya tidak cukup pas karena kan sebenarnya Pak Listio Sigit ini kan juniornya Pak Firly ya. Jadi dia harusnya kalau yang disebut sowan itu Pak Pak Listio ke Pak Firly, tapi dari senioritas pangkat memang Pak Listio Sigit lebih senior dari Pak Firly. Kemudian dari legal standing, wah kalau kita ngomong dalam kasus sekarang Pak Listio juga lebih 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 makomnya lebih tinggi dari Pak Firly karena media dan publik pasti akan mendukung Pak Listio ketimbang Pak Firly. Ya, saya juga baca begitu, bahwa kedudukan etis dari Pak Nah, itu dia. Kapolri lebih Nah, tinggi itu dari dia. Pak Firly. Yes. Ya, ada apa? Karena tadi apa makom. Oke, ini kedudukan Nah, etis saja. ya, ya, ya. Dengan kata lain bahwa ada kepercayaan baru pada kepolisian dibandingkan dengan KPK. Ini dalam soal korupsi aja ya, Hmm, ataupun dalam dalam soal konflik antara Firly dan hmm, Kapolri. Tapi kita mau lihat lebih jauh, yaitu endorsement dari Presiden Jokowi seharusnya ada pada Kapolri memang, dan itu hmm, yang membuat orang berpikir bahwa ya Presiden Jokowi akhirnya dia mesti menerima fakta bahwa KPK itu tidak mungkin atau tidak boleh dipakai untuk dipesan untuk membongkar kasus-kasus secara politis, secara hukum aja kan gampang. hmm, hmm. Oke, nah kalau kita lihat jangan jangan sampai kasus ini kemudian diselesaikan di bawah tangan ya, Bung Rocky ya, kasusnya yang terjadi di KPK karena situasinya menurut saya sangat sangat berat dan ini langsung menghantam dua pimpinan KPK sekaligus sekarang ini. Satu Pak Firly sebagai ketua KPK yang dicurigai membocorkan dokumen dan ini persoalan sangat sangat serius dan itu terjadi sebenarnya kalau menurut para ketua KPK yang lama itu terjadi sejak lama ketika Pak Firly masih menjadi Deputi Penindakan dulu gitu dan anehnya kan sekarang kemudian kita tahu Pak Firly malah kembali lagi ke KPK menjadi ketua KPK. Ada persoalan Pak Johanis Tanak juga yang melakukan chat yang urusan bisnis dengan Kementerian ESDM yang di situ jelas sekarang juga tengah diselidiki oleh KPK sendiri. Yang saya mau analisis justru, kalau kasus tentang KPK atau kasus-kasus apa namanya blind case ini
kasus-kasus yang nggak jelas di KPK itu dikonsultasikan dengan Kapolri itu masuk akal. Tapi nggak boleh ada kesan bahwa Pak Firly membawa kasusnya sendiri ke Pak Kapolri. Pak Yes. Sigit kan itu yang mesti kita cegah. Nanti konflik of interest dong. Hmm. Polisi melapor, polisi lagi dilaporkan, dia melapor ke atasannya tuh. Hmm. Itu yang nggak boleh. KPK nggak boleh atau Pak Firly lama menemui Pak Kapolri di dalam kasus yang lagi menyangkut dia soal pembocoran itu. Hmm. Jadi pers harusnya hati-hati memberitakan bahwa Firly mungkin konsultasi dalam soal-soal mulai dari Harun Masiku lah misalnya kita anggap di situ Hmm. sampai soal Anies Baswedan tuh. Hmm. Tetapi tentang kasus dia sendiri mestinya Kapolri mengatakan ya di pers nggak ada ya apa namanya nyari info ke kepolisian karena ini kasusnya ini sangat mungkin dipegang oleh Kapolda Metro Jaya yang Hmm. habis dipecat oleh Firly kan. Jadi Hmm. jelas itu dari awal FNN mau lihat kasus-kasus macam ini harus clear cut dalam soal etika tuh. Dengan cara itu kita percaya bahwa Firly sebagai warga negara tentu nggak akan memanfaatkan institusi kepolisian untuk separuh mencari pengamanan dalam kasus yang dia sendiri dilaporkan. Hmm. Ya, ya, saya kira tidak bisa terhindarkan tuh, Bung Rocky. Dugaan itu sangat kuat. Kalau kalau dalam persoalan yang bersifat kedinasan kan harusnya tidak dilakukan di rumah pribadi, gitu ya. Dalam kedinasan pasti dilakukan oleh kantor dan itu tidak Pak Firly sendiri, harus official. Kalau ketemu diam-diam begini, ya nggak salah kalau kemudian mantan karyawan KPK melihat ini bentuk ketakutan Pak Firly terhadap kasus-kasus yang dilaporkan. Ini luar biasa karena dia tidak hanya dilaporkan ke Polda Metro Jaya, dilaporkan ke Dewas, yang orang nggak terlalu berharap banyak. Tapi terakhir Pak Endar itu juga melaporkan ke Ombudsman, gitu. Kita mau dengar mestinya dari istana minimal Pak Mahfud mesti kasih semacam sinyal bahwa nggak boleh dong Pak Firly ketemu ketemu Pak Kapolri, nggak boleh Pak Firly ketemu presiden segala macam yang dari awal orang bikin itu batas etis di dalam profesionalisme penegakan hukum itu dua institusi yang bersaing dalam satu kasus nggak boleh saling bertemu tuh apalagi Firly dilaporkan justru dalam kasus kedudukan dia sebagai ketua KPK yang mengetahui banyak informasi punya insight info lalu mulai tukar tambah dokumen kan itu intinya kan jadi tetap ini menyulitkan Firly sendiri juga menyulitkan Pak Sigit apalagi ini udah ketemu hari Minggu baru bocor sekarang kan pertemuan itu jadi tetap netizen ini mata netizen ini gila nih mereka bisa pantau kemana-mana tuh nah bahayanya kalau justice itu tidak lagi dipercayakan pada lembaga-lembaga resmi tapi justru pada the power of netizen the power of mama the power of STM the power of BEM kan itu soalnya. Nah, dalam kasus ini ternyata memang tidak ada penjelasan resmi dari Polri. Yang ini kalau saya baca konstruksi beritanya justru muncul dari KPK. Jadi kelihatannya justru ada upaya buat Pak Firly untuk menunjukkan mengurangi tensi ketegangan atau tekanan dari publik. Kata dia, nih, gua aja udah ketemu sama Kapolri. Kalian mau apa lagi? Kan kira-kira bisa diartikan begitu jadinya, ya. Nggak bisa itu tetap makin lama makin terlihat bahwa Firly cari aman dong. Ya, Jadi ya. kita lama-lama nggak punya kepercayaan lagi pada kemampuan Firly secara profesional untuk mengatakan bahwa dia masih in charge di KPK. Kan itu dasarnya begitu kan. Kalau sekarang dia seolah-olah ya itu kirim sinyal bahwa apa ya udah selesailah kasusnya tuh karena ketemu dengan Kapolri dengan Pak Sigit. Mestinya juga dari kalangan Kapolri dan kalangan Pak Sigit mesti kasih klarifikasi dong. Wah itu pertemuan tentang apa? Kan nggak bisa sekedar silaturahmi antara senior junior, antara apa yang udah pensiun dan yang masih punya pangkat jenderal nggak bisa begitu. Tetap ini dua orang mewakili institusi. Jadi kita harus clear. Jangan sampai nanti kepolisian nggak lagi dipercaya lalu kita pergi minta bantuan pada polisi Istanbul misalnya. Ya, ya, oke. Dan saya kira sebenarnya, ya saya sepakat dengan Anda itu karena dalam posisi ini tadi Anda sebut tadi apa posisi etik dan posisi moral Pak Kapolri itu sekarang sedang sedang lebih tinggi daripada Pak Firly dan saya kira jangan sampai kemudian ini tanpa sadar Pak ini diambil kembali oleh Pak Firly ini peran ini dan Pak Listio Sigit ikut tergerus juga kredibilitasnya gara-gara menerima Pak Firly ini. Clear mesti dijelaskan apa sebenarnya yang terjadi dalam ya. Ini kan umpan-umpan di dalam teori komunikasi politik, komunikasi massa. Siapa yang lebih dahulu dipercaya publik, dia akan gain dapat dukungan moral lebih besar kan. Jadi seolah-olah karena KPK yang memberitakan, maka bola panasnya dilempar kembali pada Pak Kapolri.
Lain Ya. kalau Kapolri bilang ya saya yang panggil dia sebagai kan tetap dianggap Firly itu ditaruh di situ oleh atas Oh ya. usulan Hmm. lembaga kepolisian. Kan Betul, dasarnya betul. itu. Hmm. Walaupun proses politik di DPR yang menentukan terpilihnya Firly sebagai ketua KPK. Tapi dalam kasus yang menyangkut Firly sendiri itu udah viral di mana-mana dan tekanan publik memang udah bekerja. Nah kalau tekanan publik itu bekerja lalu diambil alih oleh polisi dan ada kesan bahwa Firly minta perlindungan pada polisi, itu etikanya berubah 180 derajat. Yang akan kena sampah opini ini adalah Pak Sigit Ya. justru karena dia kan kok Sigit protek ya kan mesti Sigit bilang nggak itu jangan temui saya sebelum kasus ini clear di pengadilan kan begitu dasar ini kalau Hmm. soal permainan opini publik ya begitu Kapolri justru yang jadi beban sekarang terbebani. Hmm. Ya, 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 ya. Oke, ini mungkin alasan ini persoalan alasan sopan santun sebagai orang Jawa misalnya begitu, masa menolak tamu yang mau hadir dan sebagainya. Tetapi Pak Listio mesti kita ingatkan ini persoalannya ketika Anda bertemu dengan Pak Firly itu sudah bukan lagi wilayah private. Kalau toh kemudian Lebaran mungkin ya kita kita sadar, tapi ini persoalannya kan beda dengan Muhammadiyah yang persoalan hitungannya antara hisab dan rukyat saja, Bung ya. Bung Oke ya. Kalau ini kan ini persoalannya lebarannya terlampau cepat dan itu ini persoalan datangnya lebih cepat karena soal-soal kasus hukum. Jadi berbeda dong gitu ya. Saya menganggap mestinya hari ini udah ada clearance dari Pak Kapolri bahwa mereka bicara apa Ya. itu tetap akan kita tagih bahkan kita itu kan ada aturan nggak kan tetap Firly terdakwa walaupun terdakwa belum masuk pengadilan tetapi suasana politik dan suasana kepercayaan pada KPK menurun dan itu Hmm. yang mesti diterangkan oleh Firly pada publik dia bertemu dengan Pak Kapolri itu dalam perusahaan apa tentu orang akan anggap bahwa Firly mengadukan kasusnya dia kan habis mau ngapain tuh kalau tiba-tiba dia mesti ketemu dengan Hmm. pejabat yang menentukan nasib dia itu. Jadi sekali lagi beban itu ada pada Sigit, Pak Sigit sebagai Kapolri. Jadi Pak Sigit yang mesti datang untuk menerangkan apa yang mereka bicarakan. Jangan ada edit mengedit berita. Jadi kita tetap desa itu publik desa. Apa sebetulnya sih kalian ngapain saling ketemu di situ kan? Kan nggak Hmm. boleh itu kan. Hmm. Ketua KPK nggak boleh bahkan ada di satu ruangan dengan presiden itu terlarang secara etis karena itu dapat sinyal ketipan dari Pak Jokowi aja bisa berubah tuh kasus-kasus di KPK itu prinsipnya kenapa KPK itu harus betul-betul diindependenkan dari semua potensi untuk memanfaatkan opini publik lewat headline ini headline-nya udah ada oh Firly ketemu Kapolri dan orang bertanya tuh headline itu untuk kepentingan siapa soal headline aja orang udah bicara para analis opini publik pasti lakukan analisis terhadap soal itu. Ya, oke. Dan jadi sekarang ini sebenarnya bolanya justru dilempar oleh Pak Firly ya ke Pak Listio Sigit begitu ya. Ya, tentu Firly juga menghitung nanti Presiden Jokowi mau bilang apa. Jadi Hmm. tetap Firly maupun Sigit sebagai player opini publik ingin menunggu komentar dari Presiden. Nah, Presiden Hmm. akan bilang, oh ya itu biasa aja. Itu justru Presiden Jokowi jadi konyol nanti. Hmm. Karena Ya, Presiden kan kadang-kala dia asal ngomong aja kan. ya, Secara ya. normatif dia nggak tahu implikasinya. Sama seperti dia ngomong di Berlin kemarin, sorry di Hannover, Dan bahwa over. oh ya itu soal ekstradisi industri akan berhenti 2025 lalu dia diralat oleh bawahannya terus sekarang Hmm. presiden nggak bisa ngomong kan jadi Hmm. berkali-kali presiden yang melakukan komunikasi politik yang dungu. Yes, dan saya kira kalau kalau presiden bicara mungkin beda dampaknya sekarang dibandingkan dengan kalau netizen yang bicara gitu, dan ini udah rame soal ini. Ya mestinya presiden melalui ya satu session khusus untuk mengatakan ada ribut-ribut di KPK oh, dan Firly Anda itu ada dalam keadaan sorotan publik Ya. sebaiknya Anda berhenti dulu sebagai atau mengundurkan diri sementara kan itu lebih etis kan daripada itu diajukan sebagai problem lalu Firly nggak tahu bagaimana jalan keluarnya lain kalau presiden bilang Firly berhenti itu lebih masuk akal daripada Firly sebelum ada ucapan presiden dia udah kasak kusuk nemuin Sigit akhirnya kejebak juga Sigit juga sebagai Kapolri yang harus bertanggung jawab. Yes, oke. Baik, Bung Rocky, ini soal ini beda sekali antara memang itu bukan halal bihalal yang resmi tadi, halal bihalal politik, halal bihalal hukum. Yang saya kira ini di dalam dunia demokrasi hal-hal semacam ini harusnya terlarang. Jadi sekali lagi kita menuntut penjelasan
yang clear dari Pak Listio Sigit sekarang apa sebenarnya yang terjadi dalam pertemuan itu, gitu ya, Bung Rocky ya. Ya, betul. Jadi jangan dia jadi berita yang haram bil haram. Wah, oh, gitu, bukan halal bihalal lagi. Oke, thank you Bung Rocky. Oke, Yes, tetap yes. ya. Sip.